Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, biarlah Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami semua, jemaat-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 11, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mengenal sejarah dari bangsa Israel, satu bangsa yang besar yang berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah 430 tahun lamanya, Alkitab catat seperti itu, mereka ada di Mesir. Mereka berkembang biak, mereka beranak pinak dan menjadi budak Mesir. Tuhan mendengar seruan mereka, kemudian membawa mereka keluar dari Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 42 katakan, Keluaran 12 ayat 37 sampai 42. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Dari awalnya, saudara-saudara, hanya 70 jiwa saja. Anak cucu Yakub yang pindah ke Mesir, mereka menjadi satu bangsa yang besar. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi satu bangsa yang besar. Mereka keluar dari Mesir dengan jumlah yang sangat banyak. Sudah berjuta, begitu saudara-saudara. Sebab Alkitab menulis, Alkitab menghitung ada 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki. Tidak termasuk wanita, tidak termasuk anak-anak. Diperkirakan ada jutaan orang yang keluar dari Mesir pada saat itu. Bangsa Israel menjadi satu bangsa yang sangat besar dengan pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan memimpin mereka lewat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Satu kemurahan Tuhan yang mereka sangat alami. Namun pada satu ketika, kalau kita membaca ayat yang tadi kita sudah baca, Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Mereka bersungut-sungut karena nasib buruk yang menimpa mereka. Mereka mengomel, saudara-saudara. Mereka
keberatan akan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Ini sangat membuat Tuhan marah. Alkitab katakan lalu Tuhan murka kepada bangsa itu. Kepada bangsa yang tidak tahu berterima kasih akan pertolongan, akan kemurahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Apa akibatnya? Tuhan melenyapkan sekian banyak orang dari bangsa Israel dengan api, memusnahkan bangsa Israel itu, sekian banyak bangsa Israel dengan api yang Tuhan kirimkan. Hanya karena bangsa Israel bersungut-sungut saja. Dan Bilangan 11 ayat 4 katakan, Bilangan 11 ayat 4 katakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Yang membuat mereka bersungut-sungut hanya hal sederhana. Selama ini Tuhan mengirimkan mana, roti yang dari sorga kepada bangsa Israel. Tuhan kirimkan mana kepada mereka, tapi mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mereka menuntut lebih dari yang Tuhan izinkan mereka dapatkan. Mereka minta daging. Lalu teringatlah mereka akan hari-hari yang telah lalu di Mesir. Mereka katakan mereka selalu makan daging. Sesuatu yang saya pikir tidak dapat dipercaya, karena pada saat itu mereka menjadi budak di Mesir. Tidak ada budak yang makan daging, bukan? Dan itu yang mereka tuntut. Itu yang membuat mereka bersungut-sungut. Dan orang-orang yang bersungut-sungut ini, Tuhan katakan, adalah orang-orang bajingan, saudara-saudara. Satu perkataan yang mungkin buat kita yang mendengarnya, satu perkataan yang kasar. Tapi itulah yang Tuhan sebutkan bagi bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekelompok orang-orang ini, orang-orang bajingan ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mereka tidak puas dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak puas dengan keberadaan mereka. Padahal kalau kita mau melihat dan belajar dalam Alkitab, 1 Timotius 6 ayat 8 katakan, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tuhan katakan, asal ada makan, makanan dan pakaian cukuplah. Buat mereka itu mereka terpenuhi. Tapi toh mereka tidak merasa puas dengan berkat Tuhan yang mereka terima. Dan kalau kita membaca sejarah bangsa Israel lewat Alkitab, saudara-saudara, saudara akan temukan bahwa dosa bersungut-sungut ini sudah menjadi darah daging bagi bangsa Israel. Kita melihat, kita membaca pada waktu mereka alami peristiwa Laut Teberau. Baru saja mereka keluar dari Mesir. Lalu Tuhan izinkan Firaun mengejar bangsa Israel. Waktu mereka tahu, bangsa Israel tahu, Firaun dan tentaranya mengejar mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dari sejak itu mereka sudah bersungut-sungut. Tapi kemudian persungutan itu, walaupun Tuhan pernah marah sedemikian rupa kepada mereka, mereka tetap lakukan terus-menerus sampai beberapa saat lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan 30 menceritakan hal ini. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran.
yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara-saudara, pada akhirnya orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka semua satu orang pun tidak ada yang mewarisi tanah perjanjian. Alkitab katakan dari yang keluar dari Mesir itu, dari orang Israel yang keluar dari Mesir itu, hanya Kaleb dan Yosua yang mewarisi tanah Kanaan. Lain itu tidak. Tanah Kanaan kemudian diwarisi kepada orang-orang atau anak-anak yang lahir di padang gurun, yang usianya 20 tahun ke bawah. Karena apa? Karena mereka selalu bersungut-sungut, saudara-saudara. Karena mereka selalu bersungut-sungut. Dosa bersungut-sungut ini bisa menjadi sesuatu yang fatal bagi orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau orang-orang percaya menuntut lebih, padahal semua itu Tuhan telah berikan gitu ya kepada mereka. Dan ini menjadi satu peringatan. Rasul Paulus katakan, bangsa Israel ini menjadi satu peringatan kepada kita, bagi kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang pertama 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, di masa sekarang ini, pada saat dunia sedang mengalami kesukaran, saya percaya kita pun terkena dampaknya. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang ini. Sehingga ada banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada orang tua. Bersungut-sungut pada anak mungkin. Bersungut-sungut kepada atasan, kepada bawahan. Kepada pemerintah juga dapat kita lakukan persungutan itu. Bersungut-sungut tentang PHK mungkin. Bersungut-sungut tentang gaji yang dipotong. Bersungut-sungut tentang PPKM yang sedang sekarang diterapkan. Kita tidak dapat bebas untuk melakukan aktivitas kita. Kita tidak dapat bebas untuk, saudara mungkin tidak dapat bebas untuk mencari nafkah. Ada banyak alasan. Mungkin saudara alami sakit penyakit. Ada banyak alasan untuk bersungut-sungut dan semua orang pasti mengalami masalah, saudara-saudara. Dan pasti bagi setiap orang, masalah yang dialami adalah masalah yang paling besar kalau dibanding dengan orang lain. Sebab orang itu melihat dari sisi dia, saudara-saudara. Ini dapat menjadi alasan bagi setiap orang untuk bersungut-sungut. Tapi Alkitab jauh-jauh sebelum masa-masa sekarang ini sudah mengingatkan kepada kita. Seperti yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Dan jangan kamu bersungut-sungut. Jangan apapun menjadi alasan untuk kita bersungut-sungut. Sebab Paulus katakan kemudian,
1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau hati kita ada satu yang menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita bersungut-sungut. Saudara-saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Kita harus percaya bahwa Allah kita setia. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada saat ujian, cobaan itu datang kepada kita, Alkitab janjikan, Alkitab katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Pada waktu kita dicobai, jalan keluar yang Tuhan sediakan sudah ada bagi kita. Janganlah kita menjadi lemah sehingga sungut-sungut keluar dari mulut kita. Nehemia pasal 8 ayat 11 katakan, kalimat yang terakhir, Nehemia 8 ayat 11 katakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Mari ganti sungut-sungut dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari ganti sungut-sungut itu dengan hati yang selalu bersukacita akan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Pada saat kita menaikkan ucapan syukur kita, pada saat kita selalu bersyukur akan apapun juga yang datang dalam hidup kita, Allah disenangkan. Dan saat itu Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau saudara tidak percaya, mari coba. Lakukan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan ganti semua persungutan itu dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita dalam situasi apapun juga. Namanya dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Ada banyak masalah mungkin Tuhan, yang Tuhan izinkan orang percaya alami ya Tuhan Yesus. Tapi firman-Mu membentengi kami. Firman-Mu Tuhan Yesus menjaga, melindungi kami dari dosa ya Tuhan Yesus. Dari dosa sungut-sungut ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami bersungut-sungut tentang apapun juga, Engkau tidak berkenan atas kami. Tapi biarlah Tuhan kami mengerti, Engkau adalah Allah yang setia. Setiap ujian, pencobaan yang datang kepada kami, yang Tuhan izinkan kami lalui, itu pasti tidak melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Dan ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kami. Hati kami bersukacita. Hati kami bersyukur kepadamu. Dan sukacita karena Engkau itulah yang menjadi perlindungan kami dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus menjadi umat tebusan Allah yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan hati kami ini, kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dibesarkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.